Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama mengucapkan ada yang disebut sunnah awalin. Sunnah awalin dikerjakan setelah hari. Mana itu Salat. masuk. Ya, yang kita kenal namanya sholatul awabin. Sholatul awabin itu yang sering dipahami oleh para ulama itu sholat sunnah adalah sholat sunnah waktu-waktu duha. Awabin itu dari kata-kata awab yang artinya kembali. Jadi sholat-sholat duha ini dianggap sholatul awabin. Kenapa? Karena sholat itu bebarengan dengan saatnya orang mungkin sibuk dengan berbagai macam urusan dunianya. Orang menyebut ini waktu yang prima. Waktu prima itu orang menganggap ini waktu yang sangat mungkin orang untuk para pekerja, para pebisnis itu lagi sibuk-sibuknya. Lalu kemudian dia itu memposisikan diri sebagai orang yang berbeda. Di saat orang semua lalai dengan kesibukannya, dia kemudian sholat. Itu bisa dianggap sebagai sholatul awabin, sholat sunnah awabin. Awabin itu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kiaskan kepada kondisi ini, sebetulnya sholat-sholat sunnah yang dilakukan di mana saat orang lain itu sedang tidak ngeh atau seorang sedang lalai, bisa juga di malam hari ketika orang semua lelap dengan tidurnya yang begitu nyenyak, dia bangun. Mungkin habis maghrib juga, kalau habis maghrib memang kita tidak pernah, nggak terlalu paham dalilnya. Tapi intinya itu bagian dari sholat-sholat. Setiap sholat sunnah, sunnah mutlak yang dilakukan di waktu di mana orang lain sedang asik dengan urusan keduniaannya itu bisa dianggap sebagai sholat awabin. Karena penamaan itu, awabin itu artinya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Sholat yang dilakukan saat itu maka disebut dengan sholat sunnah awabin. Tapi itu sebenarnya sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat dengan alasan-alasan tertentu, ya kan? Jadi sholat sunnah. Tapi kalau disebutkan juga dalam penjelasan lain, termasuk sholat duha itu dianggap sholatul awabin. Karena sholat duha itu dilakukan di waktu orang-orang sedang asik sibuk dengan urusan keduniaannya. Allah. Duh, silakan. Wajib ini. Mic-nya bisa. Oh, iya baik baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baterainya habis, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk yang tadi gerakan-gerakan itu, Ustaz, untuk yang penasaran dari Ustaz. Kalau yang sekarang kan HP itu baru ditemukan kan baru sekarang ini Ustaz. Sementara di situ sudah ada aturannya yang menyatakan bahwa boleh katakan mematikan handphone. Apakah itu aturannya dari yang dulu atau yang para ulama sekarang ini? Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para ulama itu terkait dengan hukum-hukum ini menyimpulkan dari kaidah-kaidah umum yang ada kemudian diterapkan dengan kekondisian sekarang. Itulah makna bahwa agama ini sempurna, lengkap dan menjadi solusi. Makanya agama Islam itu adalah salihun likulli zamanin wa makanin. Agama ini harus bisa menjadi solusi untuk seluruh tempat dan seluruh waktu, ya kan? Dan biasanya kalau dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu sifatnya adalah global, kaidah-kaidah yang sifatnya umum. Itu kenapa Al-Qur'an itu nggak akan tambah ya. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat,
dan dengan itu. Tapi itu harus bisa menjadi solusi untuk sekian tahun ke depan, nggak akan ada nabi lagi, nggak akan ada turun ayat lagi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu sifatnya adalah kaidah-kaidah umum, rumus-rumus. Yang dari rumus-rumus itu para ahli itu bisa menyimpulkan. Makanya saya bilang itu, orang sekarang ini kalau mengatakan nggak perlu madhab itu merasa salah ya. Karena ya kita nggak punya kapasitas untuk betul-betul langsung memahami ayat, memahami hadis, lalu menyimpulkan. Nah, termasuk tadi apakah di zaman itu sudah ada HP, sudah ada telepon? Belum apa, tapi sudah ada namanya faidah. Jadi di sini tadi yang terkait dengan contoh misal maunya ada HP atau itu sudah termasuk bagian dari kesimpulan yang diambil dari kaidah umumnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu tadi bisa diambil kesimpulan ada orang lagi sholat tiba-tiba ada orang ngetuk pintu, ternyata dibolehkan membuka pintu. Ada orang sholat sambil menjaga kendaraannya mau kabur, ternyata dipegang talinya gitu, dia nggak membatalkan sholatnya. Maka dari situ kemudian bisa diambil kesimpulan ya oleh para ulama, ini dikiaskan. Jadi kalau dalam kaidah fikih itu kan dalil-dalil itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ahli ilmu tentang sesuatu. Ada namanya kias. Kias itu dianalogikan. Analogikanya apa? Sama-sama darurat. Ada orang mau masuk, kita lagi sholat. Ini kan darurat, kan? Makanya sama itu tadi. Jadi ada kias. Kias itu menyamakan suatu hukum tertentu dengan yang lain dengan satu alasan dan sebab yang sama. Jadi intinya memang belum ada di zaman itu teknologi yang secanggih itu, tapi nanti dengan berkembangnya waktu itu tetap saja Islam harus menjawab. Contoh orang bagaimana sih hukumnya orang di kendaraan pesawat, sholatnya bagaimana? Ada sekarang mau yang ditemukan lagi maunya bagaimana hukumnya melakukan bayi tabung dan berbagai macam. Termasuk bisnis sekarang ini kan bisnis online itu gimana hukumnya? Itu semua ada pakarnya. Pakar fikih muasirah, fikih kontemporer terkait dengan hal-hal yang baru. Jual beli online apa semua ada sekarang. Dan semua pakar-pakar mereka. Tapi semua itu berangkat dari kaidah usulnya. Ada patokan dalilnya yang menjadi patokan hadis atau Quran atau ijma atau kias atau kaidah-kaidah yang lain. Terima kasih ya. Ya silakan Pak Haji. Masya Allah, semangat semua kita. Tukar, tukar boleh tukar itu. Mas bisa dioper mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua gerakan yang mendapat perhatian besar dari Rasulullah, yaitu ketika dalam sholat rukuk dan sujud, sampai beliau bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang Betul. mencuri temannya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri sholat itu?" Lantas beliau menjawab bahwa yang berhasil mencuri di situ adalah tidak sempurnanya melakukan rukuk dan sujud. Iya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, bagaimana rukuk yang sempurna dan sujud yang sempurna? Iya. Baik, terima kasih. Iya betul, saya juga ingat itu hadis.
sebaik-baiknya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Jadi dalam hal ini memang betul tadi. Ketika ditanyakan apa itu yang dimaksud mencuri dalam sholat, yaitu la yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Itu orang yang kalau ruku' nggak sempurna, ya, kalau sujud nggak sempurna. Terus ditanyakan bagaimana yang dimaksud ruku' dan sujud sempurna itu, yaitu ruku' dan sujud yang memenuhi rukunnya. Rukunnya itu ketika sujud harus masuk kata ar-ruknu ma'at tu'maninah. Bunyinya begitu. Kalau di kitab-kitab fikih itu yang rukun keberapa adalah ar-ruku'u ma'at tu'maninah. As-sujudu ma'at tu'maninah. Ruku' dengan tu'maninah. Tu'maninah itu diam setelah bergerak. Diam setelah bergerak namanya tu'maninah. Jadi as-sukun ba'dal harakah. Diam dulu sebelum nanti. Jadi kalau kita ruku itu kan tadinya berdiri, kemudian bergerak ke bawah untuk ruku begini. Ini bergerak namanya. Jangan bergerak lagi dulu sebelum diam. Diamnya menurut para ulama minimal cukup untuk membaca tasbih. Jadi Allahu Akbar. Kita baca tasbih dulu, subhanallah rabbiyal azim bihamdi, baru gerak lagi bangun sini. Begitu. Jadi yang dimaksud tadi, tanyakan yang sempurna itu adalah adanya tumakninah di dalam ruku itu. Apa itu tumakninah? Diam yang kira-kira sepanjang baca tasbih setelah dia bergerak untuk bergerak berikutnya. Jadi diam dulu, gerak, Allahu Akbar, diam. Terus nanti baca tasbih atau sekitar untuk cara durasi baca tasbih kan Allahu Akbar lagi. Itu baru gerak lagi. Kalau dia nggak ada diamnya, Allahu Akbar, sami'allah, kan belum diam. Allahu Akbar, sami'allah, itu mencuri. Karena belum diam, dia sudah bangun lagi. Begitu ketika sujud, sujudnya belum menapak. 8 anggota sujud belum nempel. Jidatnya belum, kedua telapak tangannya belum, lututnya 2 belum, kaki ujung kakinya masih di atas semua, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Jadi pastikan 8 anggota sujud itu sudah nempel, sudah diam sejenak, baru bangun dari sujud. Sampai pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang ada di masjid, tiba-tiba ada seorang sahabat datang lalu sholat. Dilihat sama Nabi SAW, cepat banget. Kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salat kamu itu belum sholat. Begitu. Sampai Nabi Muhammad SAW itu ngelihat orang sholatnya itu gak tumanina, itu ditegur sama Nabi. Ulangi, kamu itu belum sholat. Lalu dia sholat lagi, coba lagi. Kayak gitu lagi. Ulangi lagi. Terus dia, ya Rasulullah, wallahi la ukhsini ladhi Rasulullah SAW, saya tidak bisa ini. Saya memang biasanya hanya begini kalau sholat. Kata beliau, katakan yaitu kamu sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya. Jadi intinya ketika sudah ada tumakninah, maka itu sudah dianggap sempurna dan tidak dianggap mencuri dalam sholatnya. Ya, cukup ya. Nah, kayaknya perwakilan dari ibu-ibu kayaknya sudah diwakili sama bapak ini ya. Insyaallah kalau sudah ada 3 orang, insyaallah mewakili semua. Ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.